Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan koleksi dari tanaman mangga kombinasi kami. Usia sudah di atas 3 tahun dan sudah sering berbuah. Untuk ranting ini merupakan jenis dari Nam Dokmei dan saat ini sedang membawa buah. Buahnya tentu saja dari mangga Nam Dokmei sesuai dengan entries yang kami pasangkan. Kemudian bagian kanan ini tekstur dari daunnya sudah berbeda. Saat ini juga sedang membawa buah. Ini dari jenis cukanan. Metode kombinasi ini sangat cocok untuk kita yang punya keterbatasan lahan namun menginginkan berbagai macam varietas jenis. Lalu bagaimana dengan tata cara pembuatannya? Pada kesempatan kali ini kami akan bahas tuntas mengenai tata cara membuat kombinasi dan khususnya adalah tanaman mangga. Ini tanaman objeknya merupakan mangga dari jenis cukanan. Adapun mengenai metode yang kami gunakan, yang pertama adalah sambung pucuk, kemudian sambung sisip, dan juga sambung susu. Namun supaya durasinya tidak terlalu panjang, video kami buat terpisah dan untuk saat ini kami akan praktekkan tata cara kombinasi dengan menggunakan sambung pucuk. Kami bahas pula penyebab umum yang menyebabkan kegagalan dalam hal sambung pucuk. Ini beberapa peralatan yang diperlukan, detailnya nanti akan kami jelaskan saat eksekusi. Yang ingin kami tekankan adalah penggunaan dari pengamanan yaitu berupa sarung tangan. Karena beberapa peralatan bersifat benda tajam, maka video ini kami sematkan pesan untuk keselamatan supaya peralatan yang sangat tajam tidak sampai melukai dari tangan kita. Langsung saja kami mulai. Yang pertama dilakukan adalah menentukan titik mana yang nantinya akan dilakukan sambungan. Kami coba bahas secara detail. Titik sambungan usahakan berada di atas garis tunas. Ini merupakan garis tunas. Cirinya membentuk benjolan secara melingkar. Kemudian usahakan ranting yang akan disambung, usahakan jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Karena ini merupakan metode sambung pucuk, maka kita lakukan penyambungan di ujung ranting. Sekali lagi, titiknya adalah di atas garis tunas sekitaran 2-3 cm. Potong menggunakan gunting yang tajam sehingga potongannya tidak pecah atau tidak memar. Bisa memotong menggunakan pisau, namun pastikan pisaunya harus dalam keadaan tajam. Inilah rencana entries yang akan kita sambungkan pada pucuk tanaman ini. Entries diusahakan sudah ada mata tunasnya. Seperti ini contohnya entries yang siap akan keluar tunas. Sekali lagi, entries ini nantinya kita akan pasangkan tepat di atas ranting yang kita potong. Kemudian saran dari kami untuk pemula, lakukan pelilitan dahulu pada entries sebelum dipasang supaya nanti saat pemasangan kita tidak kesulitan. Plastik untuk melilit bisa menggunakan plastik wrapping atau bisa menggunakan plastik PE dengan ketebalan 0,2 mili. Pelilitan entries bertujuan supaya entries tidak kering atau suhunya tetap terjaga. Pelilitan dimulai dari tengah menuju ke atas, kemudian bagian atasnya kita ikat. Proses pengikatan sudah selesai, seperti ini penampakannya. Seperempat bagian bawah tidak usah dililit karena nantinya kita pasangkan ke rootstock atau batang bawah. Iris dengan pisau tajam di bagian bawah membentuk huruf V. Bisa juga menggunakan pisau dapur, namun pastikan pisau tersebut tidak ada lemak yang menempel. Iris sampai bagian bawahnya itu runcing membentuk huruf V. Kemudian irisan bagian tengah usahakan lurus. Jika masih belum lurus bisa diulang sampai ketemu dengan titik lurusnya. Lanjut kita eksekusi batang bawahnya. Ini kita rapikan dulu bekas potongan dengan gunting tadi. Kemudian belah tepat di bagian tengah menggunakan pisau. Karena pisau yang digunakan idealnya harus tajam supaya tidak melukai tangan kita. Iris secara perlahan. Untuk jempol tangan bagian kiri itu adalah untuk menekan, kemudian tangan bagian kanan sebagai kemudi supaya tidak bergeser. Yang perlu diperhatikan adalah jari di bawah pisau karena rentan tersayat, maka penggunaan sarung tangan akan meminimalisir cedera pada tangan. Irisan jangan sampai melewati dari garis tunas. Masukkan entries secara perlahan dan pastikan presisinya itu harus sangat sempurna. Tidak boleh ada celah pada pertemuan entries dan juga pertemuan dari batang bawah, karena ini merupakan salah satu penentu dari keberhasilan sambungan ini. Seperti ini contohnya, menempel secara sempurna, tidak ada rongga. Lanjut ke sesi pengikatan. Lebih baik gunakan tali rafia yang sudah dibuat tipis untuk mengikat pada sambungan tersebut. Ikat dengan kuat sambil setengah dipaksa. Kelebihan tali rapia, walaupun kita paksa untuk mengikat, tidak sampai membuat batangnya menjadi memar. Beda dengan tali plastik yang dikecilkan, itu biasanya akan membuat memar pada batang. Jika ikatan sudah dirasa kencang, jangan lupa diikat dengan kuat. Dan inilah penampakan hasil pengikatannya. Ini sekali lagi
ikatan ini berfungsi untuk memaksimalkan sambungan antara batang bawah dengan entres yang kita pasangkan tadi. Kemudian untuk bagian sambungan dan entres yang belum terlilit plastik itu wajib tertutupi dengan plastik. Maka eksekusi selanjutnya adalah melilit plastik untuk bagian sambungan dan bagian entresnya. Bisa menggunakan plastik wrapping tadi, namun ini kami kebetulan mempunyai plastik okulasi sehingga kami menggunakan plastik ini karena ukurannya lebih sesuai. Metode pelilitannya adalah dari bawah menuju ke atas. Pastikan di bagian sambungan itu memang harus tertutup rapat. Bisa diulang untuk beberapa kali untuk bagian sambungan sampai benar-benar tertutup rapat. Karena entres sudah kita rakit di bawah, maka pelilitan tidak perlu sampai bagian atas, hanya cukup bagian tengah saja. Lalu tali bisa dibuat kecil dan bisa dijadikan kuncian supaya lilitannya tidak lepas. Kemudian untuk mengunci ikatan bisa di bagian batang entresnya. Seperti ini kondisi akhirnya, sudah kita lilit semua untuk bagian sambungan. Karena posisi lilitan yang kedua tidak sampai ke bagian atas, maka masih ada potensi atau kemungkinan air hujan masih masuk. Maka dari itu gunakan plastik es sebagai penutup ganda, apalagi saat musim hujan. Plastik penutup es tidak perlu diikat, dibiarkan saja. Selama batangnya panjang maka tidak akan lepas dan proses sambung pucuknya pun sudah selesai. Berikut kami tampilkan hasil sambungan menggunakan metode sambung pucuk. Ini pada tanaman lain usianya sekitar 3 mingguan. Lalu kami tampilkan pula untuk yang sudah lama hasilnya. Ini adalah tanamannya, bekas sambungannya seperti ini. Ini adalah model V sambung pucuk. Kami lupa sudah berapa lama usianya pasca sambungan. Hasil sambungan juga relatif sudah tumbuh besar. Kemudian masih pada tanaman ini kami perlihatkan pula hasil sambungan sambung pucuk model V. Ini adalah sambungannya. Seiring dengan bertambahnya usia, maka bekas sambungan lama-kelamaan akan tidak membekas. Ini kondisi entres bagian atasnya juga sudah tumbuh tinggi. Dan ini merupakan tambu lampot mangga kami dengan 3 jenis varietas dalam satu tanaman. Kemudian kami bahas mengenai penyebab umum yang biasanya menjadikan sambung pucuk kita menjadi gagal. Penyebab yang pertama adalah tidak tepat dalam hal pemilihan ranting dan titik sambung untuk dilakukan sambungan. Ini sudah kami jelaskan di awal. Untuk menentukan ranting yang akan dilakukan sambungan, usahakan jangan terlalu muda dan jangan terlalu tua. Ini merupakan contoh ranting yang masih muda. Apabila disambung, maka besar kemungkinan akan gagal. Karena titik sambungan idealnya di atas garis tunas di posisi sini dan kondisinya itu masih sangat muda. Kemudian ini contoh batang yang relatif sudah tua. Jika dipaksa untuk sambung pucuk dengan cara dipotong di bagian atas, maka kondisinya sudah berkayu dan sulit untuk menyatu antara entres dengan batang bawah. Penyebab yang kedua adalah tidak sempurnanya sambungan antara entres dan juga batang bawah. Sehingga kita harus bisa memastikan bahwa sambungan memang benar-benar menyatu secara sempurna antara entres dan juga batang bawahnya. Perhatikan 2 poin ini, maka insya Allah hasil sambung pucuk kita akan berhasil. Kemudian masih ada 2 metode lagi yang ingin kami bahas, yaitu metode sambung sisip dan juga sambung susu. Namun seperti yang sudah kami sampaikan di awal, video akan kami buat terpisah supaya durasinya tidak terlalu panjang. Untuk kombinasi dengan metode sambung pucuk cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.